mana suara?
Selamat pagi teman-teman. Sebelum dimulai, bisa on-cam dulu ya, biar kelihatan siapa ini yang belum mandi. Selamat pagi, Kak. Semangat. Oke, siap. Yuk on-cam yuk. Udah jilbaban, Kak. Kok belum siap sih? Gimana nih, sudah mau dimulai? Kakak-kakak panitia bisa on-cam ya, biar pesertanya juga bisa ikut. Oke, siap dimulai, Kak Mahira. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dr. Haji Mudakir MAG, selaku Rektor IAIN Kudus beserta jajarannya, yang terhormat selaku Pembina LPM Paradigma IAIN Kudus, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nur Mahmuda MA,
selaku narasumber pertama. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Maleha Dewi, Esos MSI, selaku narasumber kedua. Yang terhormat Pimpinan Umum LPM Paradigma IAIN Kudus. Yang terhormat Ketua Panitia Seminar Kajian Perempuan Berkisah LPM Paradigma IAIN Kudus. Yang terhormat tamu undangan virtual dan peserta yang sudah berpartisipasi yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjat yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga perempuan berkisah yang diselenggarakan Kudus. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Seminar kajian perempuan berkisah virtual ini mengusung tema Saatnya Mahasiswa Peduli Pelecehan Perempuan dan Bangun Pemberdayaan. Sebelum itu, untuk memulai acara, perkenankan saya Marfuatul Mahira selaku Master of Ceremony pada seminar Kipra ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk memulai seminar kajian perempuan berkisah virtual ini, malah kita awali dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Umaisya Iftihal, selaku Ketua Panitia Seminar Kajian Perempuan Virtual LPM Paradigma IAIN Kudus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Dr. Haji Mudakir MAG, yang terhormat Bapak Pembina LPM Paradigma, Bapak Wahidul Rahman SEM MSI PhD, yang kami hormati Pimpinan Umum Muhammad Fatwa Fauzian, yang kami hormati pula seluruh
peserta seminar yang ikut pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di acara seminar pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah akan memberi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang di acara pada pagi hari ini yang berkenan dan sudah berkenan hadir pada acara seminar pada pagi hari ini yang mana acara mengusung tema saatnya bangun pemberdayaan. Saatnya mahasiswa peduli pelecehan dan bangun pemberdayaan. Yang mana maksud tujuan dari seminar ini yaitu mengajak mahasiswa ataupun yang lain untuk peduli terhadap kaum-kaum kasus-kasus pelecehan yang dialami oleh kelompok rentan terutama dalam lingkungan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, tujuan kita yaitu meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepada para peserta seminar akan pentingnya perempuan dalam meningkatkan kualitas dirinya agar mampu berdiskusi dan mewujudkan cita-citanya. Selanjutnya menyadarkan kepada masyarakat luas bahwa perempuan bukan makhluk lemah yang hanya dijadikan objek seksualitas seseorang. Selanjutnya yaitu mendorong para peserta seminar atau mahasiswa dan perempuan aktif menyuarakan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan. Sekiranya itu sambutan dari saya. Apabila ada salah, mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih. Dan akan disampaikan oleh pimpinan LPM Hikmah IAIN Kudus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Syukur kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor Yayasan, Bapak Dr. Haji Mudahir Maki. Maaf, ada kendala teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Kudus, Dr. Haji Mudahir MAG. Yang terhormat Pembina UKM LPM Paradigma IAIN Kudus, Bapak Wahibur Rahman SE MSI PhD. Yang terhormat Dr. Siti Maleha Dewi, SSOS MSI, dan Dr. Hajah Nur Mahmuda MSI, selaku pembicara pada webinar pada pagi hari ini. Tidak lupa juga pada teman-teman panitia dan peserta webinar Kiprah, kajian perempuan berkisah yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku pimpinan umum LPM Paradigma mengucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman untuk berpartisipasi dalam acara kali ini, di mana dalam webinar ini kita akan membahas mengenai perempuan
yang pada hakikatnya memiliki kesetaraan gender yang sama dengan laki-laki. Namun yang terjadi di lapangan, seringkali perempuan menjadi objek kekerasan dan bahkan pelecehan seksual. Hal itu tidak dapat dibiarkan, karena perempuan bukanlah makhluk lemah yang inferior dibandingkan dengan laki-laki. Dan laki-laki sejatinya bukan makhluk yang superior, yang merasa lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Kita semua sama. Jangan biarkan perempuan dilemahkan. Mari, saatnya bangun pemberdayaan. Lebih jauh nanti, lewat beragam sudut pandang yang akan dipaparkan pada kedua pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Adapun sambutan yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahibur Rahman, SE MSI BHD, selaku pembina LPM Paradigma IAIN Kudus. Kepada beliau, dan saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina nasta'in wa ala umurid dunya din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus Paradigma, khususnya ketuanya ya, Mas Fatwa Fauzian, teman-teman panitia kiprah ya, terima kasih atas kegiatannya. Teman-teman semua peserta seminar yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semuanya. Meskipun kondisi pandemi ya, teman-teman tetap produktif, tetap beraktivitas. Ini penting ya. Jadi aktivitas ini memberikan semangat pada kita bahwa kita masih hidup, kita masih survive, kita masih berkontribusi. Meskipun kondisi yang sekarang kalau kita lihat di lingkungan kita setiap hari ada orang meninggal, orang sakit ya, ambulan berseliweran kemana-mana ya. Di teman-teman semua informasi sekarang yang muda-muda ya, banyak yang kena, makanya perlu jaga hati-hatian. Meskipun kita beraktivitas, sementara kurangnya aktivitas yang di luar ya. Ya teman-teman yang saya hormati, kalau kita belajar sejarah ya, berarti perempuan itu memang punya peran penting ya. Dulu saya masih kecil itu, namanya perempuan itu ya setelah SD sudah dinikahkan ya, kerjaannya masak ya. Seringkali orang tua itu menyepelekan peran perempuan, tetapi dengan adanya reformasi ya, maka kalau Anda baca bukunya R.A. Kartini itu Anda mungkin ketawa ya, zaman dulu kayak gitu ya, tapi nyatanya begitu ya, dulu sangat menekan ya. Dulu namanya pakai jilbab itu, saya waktu SMP SMA itu nggak boleh dulu. Jadi dulu itu sempat demo besar ya, zaman Orde Baru itu bagaimana hanya mau pakai jilbab di sekolah aja, itu nggak boleh. Nah, sekarang dengan adanya reformasi ini peran perempuan luar biasa ya, peran perempuan luar biasa, pendidikannya sudah meningkat, sekarang sudah menjadi presiden, menteri dan lain-lain. Jadi artinya apa? Saya kira perempuan punya hak yang sama, kontribusi yang sama, apalagi di saat pandemi ini perannya sangat besar. Maka terima kasih atas pembicara Bu Dr. Nur Mahmudah sama Bu Dr. Siti Manihah Dewi ya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti. Jadi kontribusi terhadap pengembangan perempuan ya. Saya kira sekarang apalagi pelecehan ya, pelecehan itu sangat banyak berkurang karena rata-rata perempuan pendidikan tinggi dia
banyak memegang kebijakan ya, di kontribusinya sangat besar. Oke, saya ucapkan selamat melaksanakan seminar ya, semoga ada manfaatnya. Tetap produktif, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap kesehatan. Terima kasih pembicara ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, saya ucapkan terima kasih. Bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Khalilur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffiqu fi masjidah wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa sallamana wa raqana wa sujudana wa amin. Allahumma ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa inna nas'aluka salama fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfirati ba'dal maut wa syukuran tasab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti. Pemaparan materi oleh panelis akan dipimpin oleh Saudari Alfia Ainun Nikmah selaku moderator. Izinkanlah saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan kurikulum vitae dari moderator. Berikut kurikulum vitae moderator. Nama Alfia Ainun Nikmah. Alamat 3 Juru Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir Jepara 7 April 2001. Nomor HP 089 763 16821. Pendidikan TK Ngudi Kaweruh 3 Juru. SDN 1 3 Juru. MTS Sapilul Ulum Mayong. SMA Negeri 1 Welahan. IAIN Kudus. Pengalaman organisasi PRIPPNU 2019-2021. Forum Komunitas Manela Muda. Oke, baik. Terima kasih kepada Master of Ceremony pada pagi hari ini yang sudah bertugas. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, Kak? Halo, sudah? Sudah. Ya. Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mudakir MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus. Yang kami hormati Bapak Wahibur Rahman, SEM SIP PhD, selaku Pembina LPM Paradigma IAIN Kudus.
yang sama-sama kita hormati beliau Ibu Dr. Hj Mahmudah MA dan Ibu Dr. Siti Maleha Dewi SOS MSI selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati pimpinan umum Lembaga Pres Mahasiswa Paradigma IAIN Kudus. Yang kami hormati Ketua Panitia Kajian Perempuan Berkisah LPM Paradigma IAIN Kudus, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta kajian perempuan berkisah dengan tema saatnya mahasiswa peduli pelecehan perempuan dan bangun pemberdayaan. Kita tahu bersama teman-teman bahwa perempuan merupakan salah satu makhluk yang harus dilindungi. Akan tetapi di era sekarang perempuan menemui banyak permasalahan. Salah satunya ialah pelecehan seksual. Menurut Komnas HAM pada kurun waktu 13 terakhir ada 400.939 kasus. Namun hal ini tidak sesuai dengan keadaan realita, yakni disebabkan oleh adanya faktor individual yang tidak ingin memunculkan kasusnya. Yang pertama, individu merasa tertekan akibat adanya pelecehan seksual, dan yang kedua, individu merasa jika kasusnya itu dipublish. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sudah selayaknya kita ikut adil dalam mengambil peran keadilan perempuan tersebut. Sedangkan sebagai perempuan, kita bukan hanya sebagai objek seksualitas saja, akan tetapi kita harus mampu berdikari untuk mengoptimalkan potensi-potensi kita. Maka kami dari Paradigma Research Center, Lembaga Pres Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus, dengan bangga mempersembahkan kajian perempuan berkisah dengan tema saatnya mahasiswa peduli terhadap pelecehan seksual dan bangun pemberdayaan. Teman-teman pres yang berbahagia, kita sudah kedatangan dua pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemateri tentang pelecehan seksual yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hj Nur Mahmudah MA. Kita sudah terhubung dengan beliau, kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ibu Nur Mahmudah. Halo ya, waalaikumsalam. Halo, cek Ya, cek. Suara saya apa sudah terdengar? Ya, Sudah? sudah jelas Ibu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini sangat luar biasa sekali karena pemateri kita hari ini sedang berulang tahun. Kami mengucapkan Sugeng Abdul Warso, selamat ulang tahun Ibu, semoga sehat Terima selalu, panjang kasih. umur, rezekinya Terima banyak, kasih. barokah. Amin, Amin. amin. Oke, sebelum itu saya ingin membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Hj Nur Mahmudah MA, tempat tanggal lahir Pati 3 Juli 1976, pekerjaan Kepala PSKA IAIN Kudus, alamat Jalan Panunggalan nomor 1B Pati. Pendidikan S1 Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 Tafsir Hadis Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 Tafsir Hadis IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012. Mobile phone bisa dicatat teman-teman 081 325 688 743. Saya ulangi kembali 081 325 688 743. Pengalaman beliau sebagai pimpinan redaksi Jurnal Palestine PSG Stein Kudus 2010 sampai sekarang, Ketua Departemen Penelitian Pengembangan Yayasan Al-Ikhlas Pati Kota 2007 sampai sekarang, anggota Jamiah Mudarrisatil Quran Lil Hafidot Kabupaten Pati 2013 sampai sekarang, Ketua Pusat Kajian Al-Quran IAIN Kudus 2018 sampai 2019, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kudus 2020 sampai sekarang. Itu cuman beberapa dari pengalaman beliau dan masih banyak lagi. Untuk karya yang telah dipublikasikan ada buku diantaranya yang terbaru yakni Mendengar Suara Perempuan atas Kitab Suci, Tafsir Ummu Salamah radhiyallahu anha, penulis Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI tahun 2012. Ada beberapa artikel internasional. Yang pertama yang berjudul
Gender sensitivity in Islamic law, fikih, matter of women in pesantren, case study in pesantren Al-Hamidiyah Lasem and pesantren Al-Ikhlas Pati, Setal Jawa, Indonesia. Yang kedua ada portraying Al-Quran in cyber media, portrait in social media Facebook of Indonesian Muslim International Conference on Quran Hadith Studies Proceeding Series Advance in Social Science, Education, and Humanities Research. Beberapa ada artikel nasional juga, yakni sikap ijtihad dalam keluarga menurut Al-Quran, studi pemikiran Asma Berlas terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dalam jurnal Palestine volume 7 nomor 2 Desember 2014. Ada lagi yakni merebut media yang ramah perempuan dalam Palestine Journal Studi Gender volume 10 nomor 2 tahun 2017. Selanjutnya ada proceeding, salah satunya yakni kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perspektif Islam, proceeding seminar PSGA Setai Pati 30 Desember 2013, menilik pemberdayaan santri perempuan di pesantren, subordinasi atau afirmasi seminar nasional gender dan Islam, WSG Setain Kudus 12 November 2014. Dan masih banyak lagi teman-teman, itu hanya cuplikan dari karya beliau. Tanpa berlebih kita akan mendengarkan pemateri kita yang Merdeka. Kepada beliau persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil qurbir rahim wal khalqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu humus sadatal mansurina amma ba'd. Yang saya hormati Rektor IAIN Kudus Bapak Dr. Haji Mudakir MAG, segenap pimpinan Wakil Rektor 1, 2, dan 3, kepada pembina UKM Paradigma Bapak Wahibur Rahman PSD, teman-teman dari Paradigma dan juga para pegiat kiprah kisah perempuan kajian perempuan berkisah. Ini juga satu nama yang unik karena salah satu hal yang kalau kita bicarakan tentang perempuan, kadang-kadang pengalaman dan juga pengetahuan perempuan itu tidak selalu dihadirkan dalam ruang-ruang publik. Sehingga kemudian pengalaman dan juga pengetahuan perempuan tidak didiseminasikan dan tidak bisa disebarluaskan, tidak bisa dimengerti dan tidak bisa menjadi kesadaran komunal. Tentu dengan adanya kegiatan ini setidaknya memberikan spirit bahwa perempuan, pengetahuan perempuan, dan juga pengalaman dan kebutuhan perempuan menjadi satu hal yang perlu untuk diperhatikan, kemudian kita penuhi secara bersama-sama dengan sinergi tentu antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama tentu alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bertemu dengan adik-adik dari Paradigma di event tentang kiprah dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bersama-sama kita membacakan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sehingga semoga kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, Ibu langsung ya ke pokok permasalahan yang disampaikan oleh panitia. Jadi persoalan tentang kekerasan seksual atau kekerasan yang ada di ranah perguruan tinggi ini satu persoalan yang sebenarnya lama sekali sudah ada. Tetapi persoalan ini belum menjadi satu kesadaran bersama kemunculan persoalan misalnya GGM itu yang ramai, dan yang kemarin di UII hampir di beberapa tinggi ada kasus-kasus tentang kekerasan seksual yang kemudian perlu untuk mendapat perhatian kita bersama.
Untuk sesi saya akan membicarakan tentang bagaimana pencegahan dan penanganan KS, jadi kekerasan seksual di institusi akademik, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Belakang adanya pencegahan dan penanganan KS di institusi akademik ini berkaitan dengan nanti outline-nya yang akan saya sampaikan, mulai dari bagaimana data kekerasan terhadap perempuan atau kita sebut KTP, T-nya kecil ya, kekerasan terhadap perempuan, kemudian bagaimana kekerasan, kenapa sih kok perempuan ya, karena yang rentan banyak menjadi korban perempuan, meskipun yang namanya KS itu bisa menyasar baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik umum maupun PTAI, kemudian pelecehan seksual, dan juga bagaimana upaya pencegahan dan penanganan KS di PTAI. Lanjut, Mbak, ke slide berikutnya. Sebagaimana yang tadi sudah Ibu sampaikan, kenapa kemudian perguruan tinggi ini menjadi penting untuk kita bahas, dan mahasiswa sebagai salah satu bagian sivitas akademika yang ada menjadi perlu memiliki awareness atau juga memiliki kesadaran, karena persoalan bagaimana kemudian kekerasan seksual itu ternyata semakin hari semakin banyak ya, mulai dari pelaporannya itu kan, juga kemudian kemunculan kasus-kasus itu di media, padahal perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan tentu menjadi salah satu yang diangan-angankan, yang dicita-citakan, yang diharap-harap untuk menjadi yang berada di depan, itu garda depan yang mengawal bagaimana kemudian melakukan pemberian keadilan terhadap perlakuan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk persoalan bagaimana melakukan pencegahan dan juga data-data tentang ini, kita akan lihat ya, mulai dari berikutnya, slide berikutnya, Mbak. Kita akan bicarakan, kebetulan Ibu mengambil data-data dari Catahu, kita punya Komnas Perempuan, jadi Komisi Nasional untuk Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini setiap tahun Komnas Perempuan mengeluarkan catatan tahunannya yang ada, yaitu kita sebut Catahu, data-data Ibu ambil dari Catahu. Kita lihat di data tahun 2000, Catahu tahun 2021 itu menggunakan data tahun 2020, itu kekerasan terhadap perempuan atau KTP ini cukup tinggi, bukan cukup ya, sangat tinggi, sekitar hampir 300.000 kasus. Jadi selama kurun waktu 1 tahun, di tahun 2020. Tentu ini juga menjadi satu catatan, karena tahun 2020 merupakan awal ya, kita mengalami pandemi, ada musibah, bagaimana kemudian juga bencana pandemi corona. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita juga menyumbang terhadap adanya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini kalau kita lihat itu ada beberapa ranah. Stop situ, ya. Nanti ranahnya kita lihat itu, kalau ranah di dalam kekerasan terhadap perempuan itu biasanya kita bagi 3. Ada di ranah privat atau ranah domestik, kemudian ada di ranah publik, ya. Kemudian di ranah institusi atau negara. Jadi biasanya kita bagi menjadi 3, kemudian di ranah publik dan dengan nah, jumlah kasus KTP di tahun 2020 ini hampir 300.000 kasus, dan dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari beberapa lembaga layanan, mulai dari Pengadilan Agama karena menangani perceraian. Biasanya dalam perceraian itu ada beberapa persoalan di situ, utamanya adalah kekerasan terhadap istri, KKI,
itu sangat bambang penyebab adanya perceraian. Kemudian dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan ada LSM pengada layanan yang kemudian juga menangani. Kalau di Kudus kita ada jaringan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga ada LSM yang kemudian concern di persoalan anak siaga, ada PSGA baik YIN Kudus maupun UMK. Ini termasuk lembaga layanan yang menjadi mitra. Kemudian juga dari unit ini yang masuk di data yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas Perempuan. Artinya data ini itu bukan data final, bukan data yang sebenarnya. Yang sebenarnya gimana? Lebih besar lagi karena data yang bisa dikumpulkan ada beberapa mitra. Ini kan berasal dari kuesioner ya, angket yang kemudian yang dikumpulkan, yang kemudian dimintakan diisi oleh lembaga-lembaga, oleh Komnas Perempuan, diinventarisir. Nah, data-data ini itu semakin lebih banyak lagi. Artinya nanti fenomena ini sebenarnya gunung es. Yang kelihatan itu cuman secuil yang atas ya. Sebenarnya dia banyak sekali. Kita lihat misalnya data dari ini KTP mulai dari tahun 2008 sampai 2021. Kalau kita lihat di tahun 2019 itu sangat tinggi ya, sampai 431.000. Kemudian yang di tahun 2020 itu turun. Kelihatannya kan ya, 299. Paling tinggi di tahun 2019. Apa benar bahwa itu fenomena kekerasan itu turun? Apakah benar sekarang itu masyarakat memiliki kepedulian yang lebih tinggi untuk memberikan hak-hak terhadap perempuan? Apakah benar bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran? Nah, nyatanya dalam analisis dari Komnas Perempuan tidak sebegitu, tetapi kenapa penurunan ini muncul? Nah, artinya kalau kita lihat datanya ya, mulai dari dulu tahun 2008 masih kecil ya, masih kecil, kemudian paling kelihatan itu mulai tahun 2017, 18, 19 boomingnya sampai yang paling tertinggi, kemudian di tahun 2020 turun. Apakah penurunan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak-hak perempuan sudah sangat sudah kemudian berakar? Nampaknya tidak juga. Nah, karena ternyata banyak kenapa tidak terdata ya, karena ini kan kondisi pandemi, itu kan kondisi pandemi, sehingga kemudian layanan-layanan ini yang lebih banyak disasar oleh masyarakat biasanya justru malah yang lebih fleksibel karena ada di akar rumput, maksudnya bersentuhan langsung dengan masyarakat itu lembaga pengada layanan. Jadi misalnya LSM atau Women Crisis Center yang kemudian ada, sehingga kemudian yang melapor mungkin ke kepolisian ya, kemudian di unit yang kaitannya dengan perempuan dan anak, kemudian yang melapor ke misalnya ke Komnas Perempuan juga tidak banyak. Nah, sehingga kemudian laporan-laporan ini turun bukan berarti kasusnya turun, tapi karena ada beberapa kendala yang kaitannya dengan pandemi. Nah, ini KTP ranah di menurut catatan tahunan di tahun 2021 oleh data update, kita lihat bahwa kekerasan terhadap perempuan itu yang paling banyak itu adalah KDRT. RP itu ranah privatnya, kekerasan rumah tangga dengan anggota ayah kepada ibu, ya suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak terhadap anak yang lain, gitu kan. Dan Kudus ini kita juga perlu ya, karena Kudus yang terakhir viral itu kan ya, yang kemudian ada perkosaan yang sampai disertai dengan pembunuhan terhadap korban. Yang melakukan ayahnya sendiri, yang korban kekerasan seksual adalah anak perempuan masih usia aliyah itu, kemudian dia hubungan suami dengan ayahnya,
seperti Jakarta, apa di Surabaya, apa di Bandung, kemudian metropolis. Tapi kekerasan seksual kami seingat saya bulan April apa ya, itu di jaringan pemberdayaan perempuan di forum keadilan dan kesetaraan gender di tingkat Kudus itu kita mendapatkan data bahwa ada banyak KS, dan KS itu lucunya kalau yang ada di KDRT padahal tadi kan paling banyak ya, itu seringkali itu karena dianggap aib itu loh, nggak mau laporin, masa misalnya karena ayahnya dilaporin gitu kan, itu kan aib keluarga, nanti gimana tetangga memandang. Kemudian juga kadang-kadang ada ketakutan dari salah satu misalnya yang kasus ini ada, itu istrinya malah justru suaminya itu menghamili anaknya, artinya bapak menghamili anak. Kemudian sang ibu istri tidak punya penghasilan. Kalau suami di penjara nanti saya menghidupi anak saya dari mana begitu. Nah ini kan juga satu hal yang memprihatinkan bagi kita. Ya Allah itu kan ketika ditanya berapa Bu yang biasanya Ibu butuhkan, 20.000 per hari gitu kan. 20.000 per hari. Karena perempuan tidak mandiri secara ekonomi, ketergantungan sehingga kemudian dalam tanda kutip membiarkan terjadinya KS hatta itu dilakukan oleh suami ke anaknya. Ini prihatin sekali terhadap kondisi lokal kita di Kudus seperti itu kondisinya. Jadi yang Ibu ikuti kasus KS di Kudus itu ada pencabulan, kemudian juga ada sudah pemaksaan hubungan seksual, ya ayah ke anak gitu kan. Beberapa itu seperti itu. Kemudian ini untuk pelaku kekerasan seksual di sebelumnya tadi kan ranahnya ada 3 ya, di ranah private ada undang-undang KDRT. Mundur dulu Mbak slide-nya. Oke. Jadi kemudian ada di ranah komunitas. Lah ranah kita itu ranah komunitas ini artinya di ranah publik termasuk di lingkungan perguruan tinggi atau institusi pendidikan. Itu ada baik di tingkat catatan yang nanti Ibu akan paparkan, baik di tingkat TK itu ada kan, dulu pernah kita lihat itu ada kasus TK internasional ternyata ada gurunya melakukan sodomi terhadap anak. Nah, pemenuhan hak anak, pengaruh utama anak-anak atau Nah, kemudian kasusnya itu selama tahun 2021 1731. Cukup banyak juga gitu kan. Meskipun tidak sebesar KDRT yang ada di ranah kemudian kekerasan oleh negara terhadap perempuan jumlahnya juga ada juga, meskipun juga kalau di sini catatannya ya tadi Ibu sampaikan bahwa data ini bukan data real, artinya tidak menggambarkan yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang sebenarnya lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Kemudian untuk kekerasan terhadap perempuan, lanjut ke slide berikutnya. Kekerasan terhadap perempuan ini yang ada di ranah komunitas, karena kita sebagai lembaga pendidikan, maka kita juga perlu mewaspadai siapa yang melakukan di ranah komunitas ini. Nah, ketika kita lihat ini ternyata itu banyak ya, mulai dari ya karena di masyarakat gitu ya, maksudnya ada yang memiliki guru spiritual gitu kan. Kemudian ada kalau kita misalnya berkendara transportasi, ada driver online ya, karena sudah menggunakan teknologi sekarang. Kalau dulu ya juga transportasi umum juga ada sering ya kalau kita naik gitu kan, misalnya kondektur mau meminta karcis gitu ya, meminta ongkos gitu, itu kalau yang penumpang perempuan dijawil-jawil dulu, dipegang pundaknya gitu. Tapi kalau laki-laki kan enggak, dibilang ongkosnya gitu kan. Mau kemana? Tapi kalau perempuan ada kondektur yang begitu. Kita mau turun juga mereka megang gitu kan kadang-kadang. Itu
di aspek transportasi. Kemudian ada juga tokoh agama, ya, karena ada beberapa yang kemudian juga dilaporkan ya semua ya, orang kan gitu. Ada tokoh agama, kemudian ada guru, dosen, artinya itu karena itu berada di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan, itu kan adanya dan ya korbannya biasanya lebih banyak kerentanannya lebih banyak dialami oleh perempuan ya karena perempuan ini bukan pembelaan diri atau dia tidak mampu untuk menyuarakan penolakan itu kan. Kemudian kalau yang di dunia kerja atasannya itu kan. Itu salah satu guru kita misalnya Prof yang di UGM itu beliau pernah bilang jadi beliau pernah mengamati mandor yang mau kalau pekerja perempuan itu mau masuk pabrik gitu loh. Itu beliau duduk di depan, Prof Irwan itu duduk di depan, kemudian beliau mengamati apa yang dilakukan oleh mandor ketika dia melihat pekerja yang kemudian ganti shift. Itu kalau yang perempuan itu dicolek-colek gitu kan. Itu artinya ada dan mereka yang lainnya mungkin yang perempuan menganggap itu biasa guyon gitu kan. Nah, padahal kan itu enggak boleh gitu kan. Kemudian juga ada teman di media sosial. Ini kekerasan seksual yang ada di ranah komunitas. Nanti kekerasan seksual kan banyak sekali ya jenisnya. Lanjut ke berikutnya. Nah, untuk persoalan tentang gimana kekerasan seksual ini, kita lihat berikutnya yang sekarang masuk ada yang disebut sebagai KBGS ya atau kekerasan berbasis gender cyber atau ya karena kita itu sekarang dunia online kekerasan yang berbentuk cyber di dunia maya ini banyak juga ada gitu kan. Jadi yang menggunakan misalnya di Facebook kekerasan ya kadang kan kita dikirimin yang kemarin banyak dikeluhkan orang itu kan tiba-tiba dikirimin video tidak senonoh gitu kita nggak kenal orang itu kan berarti itu masuk juga kekerasan berbasis cyber. Kemudian adanya memberikan data-data atau foto atau video yang kemudian tidak diinginkan oleh kita untuk disebarluaskan oleh orang lain tanpa ada persetujuan ini juga bisa macam-macam, bisa ada teman-teman kita, teman-teman di dunia nyata, kemudian teman di dunia maya, teman di media sosial, kemudian juga ada orang-orang yang belum dikenal sebelumnya. Ini juga yang perlu diwaspadai karena semakin banyak. Kenapa kok semakin banyak di tahun-tahun 2020 ini ya karena kondisi pandemi memaksa orang lebih banyak berada di rumah gitu kan apalagi waktu awal-awal tuh lockdown 3 bulan kemudian orang berada di rumah kemudian aktivitas kita lebih maya sehingga kemudian ternyata tidak aman gitu kan tidak semuanya aman maka kemudian perlu melakukan proteksi diri bagaimana memastikan bahwa internet yang digunakan itu aman untuk kita dan tidak merugikan hak-hak orang lain. Lanjut kita ini kalau kita bicarakan tentang berbagai bentuk kekerasan ini ada bentuk-bentuknya yang kekerasan tadi berbasis cyber itu ada nama-nama misalnya ada tentang cyber harassment. Jadi ada yang menakut-nakuti kan mengganggu gitu kan. Ada juga mengirim WA gitu kan. Kalau Anda tidak begini-begini maka nanti ada juga ya. Jadi perempuan itu ada yang kemudian data yang pernah sampai ke saya ada misalnya seorang perempuan pengambil kebijakan, kemudian dia itu diberikan ancaman, diancam melalui HP gitu kan. Kalau Anda misalnya memberikan keputusan yang menguntungkan pihak lawannya, maka Anda akan berurusan dengan kehormatan. Ini perempuan, artinya dia ditakut-takuti untuk diperkosa gitu kan. Ini kan
itu nyata, artinya ada yang seperti itu gitu kan. Kemudian ada cyber hacking ya, meretas, kemudian ya foto, kemudian ditempelin fotonya bukan foto dia, kemudian menggunakan adegan yang video vulgar atau yang lain-lain, itu banyak juga. Ini macamnya sangat banyak. Termasuk yang paling banyak ini adalah ini yang nomor 3. Jadi ancaman mendistribusikan foto atau video pribadi kemudian tanpa persetujuan, gampangnya gitu. Ini nanti termasuk yang dilaporkan kepada BSGA yaitu Kudus kaitannya dengan itu ya. Jadi maka kami berpesan kepada adik-adik ya, jangan gampang untuk melakukan ya, ini sebenarnya ya ada sisi-sisi moralitas agama gitu ya. Jadi kalau mengupload atau memiliki video-video yang sifatnya pribadi ya untuk pribadi, tidak perlu untuk di-share atau orang lain yang kemudian itu biasanya ini kalau yang kasus ini itu biasanya dengan mantan pacar gitu kan. Jadi ketika pacaran masih baik-baik kan ya baik gitu kan ya, tidak ada masalah. Tapi setelah kemudian mungkin satu pihak minta putus, satu pihak merasa tidak cocok, kemudian itu ada konten yang mereka miliki berdua, kemudian ini bisa disebarluaskan tanpa persetujuan. Ini yang kemudian pernah kami tangani di BSGA. Jadi ini perlu juga diketahui bagaimana kemudian ini yang kemudian banyak juga adalah yang kemudian kaitannya dengan mengirimkan gambar atau mengirimkan gambar atau pesan yang kemudian berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya seksual itu kan, yang melecehkan untuk pesan bernada seksual untuk melecehkan korban. Jadi sexting dan lain-lain ini banyak sekali yang kaitannya dengan kekerasan gender yang kemudian kekerasan yang berbasis online atau cyber. Oke, lanjut Mbak. Artinya bahwa kekerasan ini apa ya, tidak tambah sedikit gitu loh, artinya tambah banyak gitu. Ada teknologi dulunya, kemudian kita tidak kebayangkan ada belum ketika kemudian internet belum booming sekarang itu kan kita tidak pernah membayangkan ada kekerasan-kekerasan yang berbasis ini, tapi ternyata nyatanya ada banyak juga yang kemudian mengalami kekerasan ini dan sampai ke ranah hukum. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena ini yang kasus yang dilaporkan kepada BSGA akhirnya oleh korban dibawa ke ranah hukum, kemudian saya mendapatkan kabar sudah disidangkan dalam proses, tetapi saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah sudah masuk pada putusan atau belum, tapi sudah pada proses sudah disidangkan. Jadi juga kita harus berhati-hati melakukan literasi media yang kemudian juga perlu dimiliki baik oleh mahasiswa ya laki-laki maupun perempuan. Lanjut, kita bicarakan berikutnya tentang bagaimana slide berikutnya. Kita langsung masuk kepada kekerasan seksual di PTU atau di PTAI. Masa sih ada gitu kan kekerasan seksual di PTU atau PTAI? Tadi sudah Ibu sampaikan ada banyak data dan kemudian fenomenanya itu fenomena gunung es. Itu kalau kemudian kami misalnya beberapa dosen kadang-kadang kita secara informal ya menggali data gitu kan, teman-teman itu ceritanya banyak sekali. Ada yang kemudian fenomena gunung es artinya yang dilaporkan ke kami, nanti saya sampaikan, yang masuk ke PSGA itu sampai Juni itu baru 3 kasus. Artinya apakah cuma 3 kasus? Tentu tidak gitu kan. Karena itu fenomena gunung esnya. Tapi kita juga perlu mendapatkan kemudian untuk bagaimana pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Kita berharapnya sih zero tolerance ya, jadi tidak ada nol kekerasan baik kepada yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kenapa kemudian ada kekerasan seksual di lembaga pendidikan? Kan
sangat menyedihkan gitu loh, ironis sekali. Wong pendidikan kok ada di lembaga pendidikan yang mestinya mendidik orang untuk lebih beradab, orang lebih memiliki etika, orang yang berpengetahuan, kok bisa ada kekerasan seksual. Faktor yang kedua, faktor yang kemudian melatar belakangnya adalah relasi kuasa. Artinya ada sebagian yang secara position bargainingnya itu lebih tinggi dari yang lain. Atau dia tergantung dengan yang lain. Misalnya hubungan antara dosen dengan mahasiswa ya. Mahasiswa kalau dosennya kan memiliki ketergantungan, artinya bahwa dosen itu punya kekuasaan, otoritas untuk memberikan nilai, memberikan penilaian. Takut kan kalau nggak diluluskan. Nanti saya kalau tidak lulus gimana? Kalau nilai saya gimana? Kalau saya tidak lulus munakosah bagaimana? Kan pasti takut gitu. Nanti tidak ditangani gimana? Nah ini menjadikan satu pihak yang menjadi tidak punya bargaining position yang setara ini kemudian rentan untuk menjadi korban. Jadi relasi kuasa antara dosen atau tenaga pendidikan misalnya dengan mahasiswa, kemudian mungkin atasan dengan bawahan, kemudian mahasiswa senior dengan mahasiswa baru, ada Bu, ada, gitu kan. Jadi mahasiswa senior karena dia senior kan, kan yang mahasiswa baru itu kan mengagumi gitu kan. Kemudian juga setelah mengagumi itu kemudian nampaknya itu masuk kepada hubungan mereka kemudian memiliki kecocokan. Nah, ketika memiliki kecocokan terjadilah hubungan gitu kan. Itu salah satunya ada yang melapor kepada ya bercerita karena itu lama ya. Itu hamil. Artinya melakukan hubungan di luar nikah itu mereka antara mahasiswa senior dengan mahasiswa yang baru itu ada kejadiannya. Kemudian kebanyakan ya takut tak melapor gitu kan, takut kan nanti ya kalau saya lapor nanti pasti saya akan ditanya-tanya, diperiksa-periksa nanti gimana nilai saya, nanti kuliah saya bagaimana, keluarga saya gimana, nanti saya menjadi nama gitu. Betul membuka aib sendiri gitu kan. Terus ada prinsip Jawa, ya sing wis ya wis gitu kan. Itu kan sudah sesuatu yang sudah terjadi ya sudah enggak usah dipermasalahkan. Cuma nambah-nambahi persoalan aja padahal nggak boleh begitu karena kemudian ketika itu dibiarkan, pembiaran itu menjadikan ketidakadilan itu terus-menerus gitu kan. Kemudian seringkali juga perguruan tinggi belum memiliki kayaknya PTU ini data yang ada di data yang ada di Komnas Perempuan misalnya kita lihat ini beberapa data yang kita lihat untuk kekerasan yang ada di perguruan tinggi, datanya sangat banyak gitu kan. Yang melapor kepada Komnas Perempuan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Komnas Perempuan itu ada yang lapor mulai dari TK, kemudian mulai dari Halo, Rumah Muda. Halo, apa suara saya masih Iya, masih terdengar? Bu. Monggo dilanjut, Bu. Oke, ya, mohon maaf. Ketika kita bicarakan tentang bagaimana kekerasan yang ada di perguruan tinggi, itu ini data yang ada ini paparan dari salah satu anggota komisioner tentang di Prof. Alim yang pernah kita undang di Kudus juga, bahwa beliau itu ini datanya gitu ya, mulai dari SD, TK tadi Ibu sebutkan ya, kemudian di SD, tingkat SD juga ada, SMP juga ada, SMA, SLB apalagi gitu kan. SLB itu juga ada data itu. Kemudian juga
sampai di ini ada pesantren juga ada, kemudian sampai di perguruan tinggi dan juga tinggi yang kaitannya dengan pendidikan khusus itu ada. Artinya didukung oleh adanya kekerasan seksual. Oke. Halo, moderator Ibu di waktu sampai jam berapakah? Masih berapa lama waktu Ibu untuk menyampaikan presentasi dari Ibu. tinggal 5 menit lagi? Nggih, monggo Bu dilanjut. Oke. Ya, baik. Lanjut. Baik, Ibu agak cepat. Dicarikan slide yang kaitannya dengan di IAIN aja, Mbak. Terus bagaimana kemudian ini tadi data-data ya, begitu banyak kekerasan seksual. Kemudian kita harus bagaimana terus ya. Kemudian kalau kita bicarakan ini ya pihak yang bisa menjadi korban, bisa mahasiswa, bisa tendik. Loh, masa dosen bisa jadi korban, Bu? Ya bisa. Wong ada mahasiswa yang mengidolakan dosennya. Saya itu pernah dapat itu gambar gitu kan. Jadi ada dosen yang di profil mahasiswa itu, kemudian ketika saya konfirmasi, jenengan kenal nggak dengan mahasiswa ini? Oh iya, mahasiswa bimbingan saya. Itu diberi emotikon apa cinta gitu loh. Jadi ada mahasiswa yang gitu juga. Itu laki-laki dan perempuan, artinya kebetulan itu kasusnya mahasiswi ke dosen laki-laki. Yang saya tahu, yang lain juga yang bisa jadi banyak juga kasus-kasus. Jadi ada banyak, bisa mahasiswanya, bisa dosennya, bisa tendiknya, bisa warga kampus, artinya selain ada karyawan, kemudian peneliti, kemudian juga misalnya outsourcer yang ada di kampus, kemudian masyarakat umum. Nah itu, kemudian kalau yang ada, kemudian kalau kita di kampus yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan posisi saya di PSGA, kita sudah tadi kan tidak ada SOP kadang-kadang di perguruan tinggi, alhamdulillah kita sudah sedang dalam proses drafting, sudah kami lakukan agak lama sih sebenarnya tahun 2020 dan sedang kami mintakan beberapa penyesuaian dengan rektorat untuk bisa disahkan. Jadi nanti kita punya SK Rektor, surat keputusan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi di IAIN Kudus. Ini menyusul perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi keagamaan yang lain, PTKIN juga sudah punya, seperti Semarang, kemudian Jogja, Mataram, beberapa sudah punya ada SK-nya, Pekalongan sudah clear. Ini mohon support dan juga doa dari adik-adik semua semoga nanti bisa cepat untuk disahkan oleh rektor, dan ada yang disebut nanti ULT ya. ULT itu namanya nanti kalau kita melapor ada KS misalnya, Bu kalau ada KS apa yang harus saya lakukan? Silahkan menghubungi ULT. ULT itu namanya unit layanan terpadu. Unit layanan terpadu itu artinya bahwa nanti di bawah koordinator PSGA, ini kalau yang nanti disetujui oleh rektor, itu nanti ada beberapa lembaga. Ada lembaga bantuan hukum, ada klinik IAIN, kemudian ada lembaga pendampingan yang ada di fakultas, misalnya teman-teman dari Psikosufi Fakultas Usuludin, teman-teman dari rumah konselor di Dakom, juga dari BKPI bergabung di ULT untuk memberikan pelayanan yang terpadu kepada mulai dari pencegahan. Jadi pencegahan, kemudian juga pendampingan korban dan juga dan juga penanganan perkaranya. Jadi nanti ada yang namanya ULT, sehingga kemudian adik-adik kalau nanti bisa, kalau kita sudah launching, sudah selesai disetujui, bisa kalau secara khusus misalnya ada temuan atau juga ada laporan, tidak harus yang harus bicara korbannya, enggak boleh orang lain yang kemudian menyampaikan informasi itu, karena beberapa ya ada yang langsung korbannya, kalau dia punya tekad yang kuat itu dia bisa ngomong, tapi kalau dia nggak punya tekad kuat ya nggak mungkin kan, wong dia yang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan kemudian harus menceritakan dalam tanda kutip aib ya, menceritakan pada orang lain, itu kalau orangnya tidak kuat ya tidak ngomong gitu kan. Yang sudah dialami, yang sudah lapor ke kami itu ada malah satu yang korban, yang dua itu orang lain, artinya temannya gitu, yang biasanya teman dekat ya, karena punya care, punya kemudian kepedulian sehingga mereka melaporkan.
kepada PSGA kaitannya dengan itu. Nah, jadi ini draft rektor sedang dalam proses tentang pencegahan dan penanganan KS, sehingga kami berharap nanti di YIN Kudus itu zero tolerance dalam KS, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kami juga berharap teman-teman di semua UKM, di SEMA, DEMA, dan juga nanti bisa bersinergi, saling bahu-membahu, mewujudkan kampus kita yang responsif gender. Dan kaitannya dengan pelecehan ya, pelecehan seksual, untuk menutup perbincangan ini artinya bahwa pelecehan seksual tidak bisa dilakukan atau nanti pencegahannya tidak bisa selesai satu, tetapi semuanya harus bersinergi. Artinya nanti ada dari aspek kurikulum, harus ada penyadaran tentang pencegahan KS, kemudian dari aspek banyak ya, dari berbagai aspek termasuk budaya akademik. Itu kan misalnya nanti ada, kalau sekarang sih luring ya, daring ya. Kalau luring misalnya ada apa itu namanya, penerimaan mahasiswa baru itu loh. Nah, itu kan juga rentan, ada kekerasan, baik yang sifatnya pelecehan atau ini nanti bisa kita perdalam dalam diskusi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau yang di terakhir ini yang laporan yang masuk ke PSGA, ini ada 3. Ini 1 pelecehan seksual berupa di chat gitu ya, jadi pelecehan seksual. Dan kemudian yang 2 berupa kekerasan gender berbasis cyber. Kemudian hasilnya sudah ada, yang 1 mendapatkan sanksi, kemudian yang kedua korbannya melapor kepada polisi, yang terakhir diselesaikan di luar jalur hukum. Ini kadang-kadang kita nggak bisa mendikte ya, artinya kalau korbannya saya nggak mau bawa ke jalur polisi, ya kepolisian ya gimana kan, masa kita harus maksudnya kita tidak bisa memaksa, karena itu deliknya nanti itu kalau ke kepolisian kan laporan gitu ya, meskipun mungkin kita sebagai pendamping bisa melaporkan, tapi korban kadang-kadang memilih jalan lain. Oke, baik. Ini untuk pembuka wawasan dan juga untuk nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Selebihnya nanti bisa kita perdalam dalam sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Haja Nur Mahmudah selaku pemateri yang pertama. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya terkait materi pertama yaitu pelecehan dan kekerasan seksual, bisa mengirimkan daftar pertanyaan lewat room chat yang tersedia dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Oke, kita akan beranjak ke pemateri yang kedua. Pemateri kita yang kedua tidak kalah luar biasa, yakni sebagai Ketua Prodi Politik Pemikiran Islam IAIN Kudus. Kita sudah terhubung dengan beliau, yakni ada Ibu Dr. Siti Maleha Dewi, SOS MSI. Halo, Assalamualaikum Ibu Maleha Dewi. Waalaikumsalam Mbak Alfia, siap bergabung. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Siti Maleha Dewi, SOS MSI. Tempat tanggal lahir Kudus 26 Juni 1977. Alamat Perum Megawon Indah, Blok F, nomor 6 Kudus. Hobi wisata kuliner. Nomor HP bisa dicatat 081 280 008 160. Saya ulangi kembali 081 280 008 160. Riwayat pendidikan S2 Sosiologi UGM, S2 Administrasi Publik FISIP Undip, S3 yang baru saja dapat gelar kumulat, jadi Administrasi Publik FISIP Undip. Pengalaman organisasi PC Muslimat NU Kudus, pengurus LKKNU Jateng, pengurus Pergu NU Kudus, Kaprodi Pemikiran Politik Islam, moto hidup itu belajar dan mengajarkan, bahagia dan membahagiakan.
Pesan untuk peserta, kita ini berharga, yuk saling menjaga. Luar biasa sekali dan sangat inspiratif sekali. Tanpa kita memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan materi dari beliau tentang pencegahan dan pemberdayaan kekerasan seksual. Kepada Ibu Dr. Maleha Dewi, kami persilakan. Semoga Ibu. Baik, terima kasih Mbak Alfia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LPM Paradigma, betul ya Mbak Alfia ya? Yang saya dan segenap panitia, kru Paradigma, saudari moderator, dan yang saya hormati pula senior saya, Bu. Jangan marah Bu Nurma Muda. Ya, kayak tua gitu loh senior. Ya, senior saya di Pusat Studi Gender, atasan saya di Pusat Studi Gender IAIN Kudus. Kebetulan saya juga diminta untuk menjadi vokal point, nggak tahu itu resmi atau tidak. Ini hari Sabtu kita ngobrol santai saja ya. Yeah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari Sabtu yang harusnya ini prei ya Bu Mahmuda, tetapi kita nggak kenal prei, termasuk ini mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa hari, atau jangan-jangan sudah nggak kenal waktu libur ya, karena setiap hari adalah liburan gitu. Pada pagi sampai insya Allah siang ya, kita akan mendiskusikan sesuatu yang sensitif menurut saya. Nah, jadi pertama saya apresiasi terhadap LPM Paradigma yang telah mengangkat isu yang menurut saya ini sangat sensitif, dan ini termasuk sebuah keberanian tersendiri karena selaku UKM mahasiswa berani mengangkat isu ini, karena saya membayangkan begini ya, ketika isu ini kemudian ditulis dan kemudian disosialisasikan secara masif di perguruan tinggi manapun, maka ini akan ada banyak laporan begitu, akan ada banyak pengaduan. Karena selama ini real yang terjadi masing-masing itu, kalau saya berbincang dengan dosen-dosen secara individu juga mereka sebetulnya menerima pengaduan. Hanya saja karena memang belum ada tadi unit layanan terpadu yang di-launching oleh PSG, contohnya di kita, itu maka laporannya lebih banyak ke laporan individu dan diselesaikan lebih banyak secara individu. Maka tadi saya membayangkan ketika ini akan menjadi sebuah kesadaran bersama, maka akan banyak laporan pengaduan. Dan tentu ini sebagai pengelola apapun, entah perguruan tinggi, swasta, negeri, terutama swasta, saya kira itu akan menjadi keresahan tersendiri bagi pimpinan perguruan tinggi ketika perguruan tingginya terekspos banyak terjadi kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual atau yang lain-lain gitu. Karena tentu citra buruk itu akan menjadi keresahan dan berdampak ke dalam segala aspek. Saya selaku pengelola prodi, unit yang paling terkecil gitu ya di perguruan tinggi, pun pernah merasakan hal yang sama, bagaimana isu ini tidak kemudian membuat prodi pemikiran politik ini tidak diminati oleh masyarakat, atau kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang ketika isu ini merebak. Orang tua menjadi tidak percaya menyekolahkan, mengirimkan anaknya kuliah di sebuah perguruan tinggi jika itu diekspos. Maka menjadi sebuah fenomena di mana rata-rata perguruan tinggi itu begitu dijaga kemurniannya, zero kekerasan seksual, dan menjaga itu semua dari publik agar tidak berdampak macam-macam tadi yang saya sebutkan. Belum lagi kalau misal perguruan tinggi agama misal kok sampai terekspos kekerasan seksual di perguruan tinggi agama,
maka trust, misal kepercayaan lembaga-lembaga atau kepercayaan masyarakat yang selama ini menjadi tempat pengabdian. Jadi saya berpikirnya tidak hanya pada saat proses pendidikan atau pembelajaran di kampus, tetapi juga tridharma yang lain seperti penelitian dan pengabdian. Bagaimana akan dipercaya ketika misal dosen IAIN berdakwah tetapi label lembaganya tercoreng atau ada ekspos terkait dengan kekerasan seksual. Nah, jadi mau amar ma'ruf nahi mungkar pun itu mengalami kendala. Maka inilah yang kemudian juga menjadi problem yang sangat krusial yang banyak dibincang juga terkait dengan problem kelembagaan ini. Jadi kalau di bisa disimpulkan atau diidentifikasi bahwa persoalan pertama adalah persoalan kultural tadi, ya, persoalan kultural, persoalan yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah aib ketika diceritakan kepada publik, itu pun ternyata masuk ke dunia atau di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, problem pertama yang krusial yaitu soal kultur ini ternyata juga berdampak terhadap persoalan struktural. Jadi slide saya nanti lah Mbak, nanti bisa sambil ini ya, saya cerita prolognya dulu aja. Jadi problem kultural itu secara otomatis mempengaruhi problem atau membawa dampak ke atau problem struktural. Contohnya apa? Yaitu tadi yang disampaikan oleh Bu Mahmudah bahwa mulai dari tahun 2020 kami sudah berkumpul untuk menyusun SK terkait dengan pencegahan, penanganan kekerasan seksual di kampus. Tapi sampai hari ini belum clear, gitu kan? Belum clear. Nah, saya kira nanti Bu Mahmudah juga bisa bercerita kira-kira kendalanya apa, dan kalau itu kemudian mahasiswa memang harus ikut terlibat juga segera dilibatkan. Ini kan enak karena saya menghadapi leader sektornya bagian ini ya hari ini memberi masukan ke Bu Mahmudah, mengkritik Bu Mahmudah gitu ya, mohon diterima. Karena ini untuk kebaikan bersama. Jadi secara umum tidak hanya di kita, tetapi di perguruan tinggi katakanlah sekelas UGM pun kebijakan itu lebih bersifat reaktif. Ada kasus baru kemudian ya di UGM itu kan ada ya dulu kasusnya Agni ya, kalau yang rame itu kasus Agni, kemudian setelah ketahuan ada kasus barulah dari UGM membentuk tim sus atau panitia yang bertugas menyusun kebijakan terkait dengan hal itu. Sampai kemudian tersusunnya draft kebijakan dan tim ULT atau unit layanan terpadu. Itu UGM. Nah, bagaimana dengan kampus lain? Hampir sama, reaktif. Jadi ada kejadian dulu, baru kemudian ada kebijakan. Nah, Bu Mahmudah dan kawan-kawan saya kira lebih maju dari itu. Karena tidak ada, tidak ada kasus yang seperti UGM, tetapi sudah rapat terus ya. Kalau nggak salah saya ikut itu ada 4 atau 5 kali begitu. Puasa-puasa diajak rapat untuk menyusun draft itu. Nah, meskipun sampai hari ini belum clear, kita sudah nggak prosesnya. Kemudian jadi apresiasi terhadap Bu Mahmudah saya kira juga segera nggih Bu Mahmudah, jangan sampai kemudian menunggu korban berjatuhan. Karena kalau saya ini kan judulnya perempuan berkisah. Nah, ini saya perempuan, saya tak berkisah juga. Jadi kalau saya di tahun 2017 pun, waktu itu juga blank ya, ini saya mau lapor kemana, karena waktu itu juga belum keluar keputusan dirjen ya, terkait dengan, kalau 2019 kan sudah ada,
ya, keputusan Dirjen terkait dengan bagaimana perguruan tinggi keagamaan Islam itu mencegah, menangani, dan mengantisipasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, di 2017 pun itu saya juga menerima aduan dari tidak hanya satu, tetapi pada saat itu angkatan itu ada beberapa kelas di mana setiap kelas ada cewek yang paling cantik itu yang disasar gitu. Nah, itu yang mengadu ke saya. Ya. Pada saat itu saya bukan ketua pusat studi gender, tapi mantan ketua pusat studi gender. Jadi tahunya saya. Gitu. Nah, mengadu, kemudian saya sampaikan ke pimpinan. Ya, 2017 awal itu saya sampaikan ke pimpinan, dan pelakunya adalah dosen yang sama dan dipanggil oleh pimpinan, dikasih pembinaan, tapi tidak ada sanksi yang memberatkan. Nah, lagi-lagi karena memang belum ada kebijakan atau peraturan yang mengatur terkait itu. Jadi memang ini menjadi penting Bu Mahmud, ya, saya kira kebijakan segera dikelirkan, karena lagi-lagi hanya pembinaan bersifat lisan, kemudian dihimbau untuk tidak melakukan hal yang sama, tetapi proses monitoringnya kan tidak ada. Itu 2017. Kemudian di 2018 atau 19 saya agak lupa, itu pun saya mendapatkan pengaduan dari mahasiswi saya yang fotonya itu ditaruh di IG dosen laki-laki yang sudah beristri, kemudian dikasih kata-kata cinta-cinta begitu, dan dia merasa terintimidasi karena masih mengikuti kelas itu. Pada saat itu langsung dipanggillah si dosen oleh waktu itu pimpinan fakultas, kemudian setelah itu jeda, selesai. Gitu. Nah, artinya dua kasus yang saya temukan secara pribadi, kemudian penyelesaiannya itu belum clear gitu, Bu Mahmud, ya. Maka pagi ini saya akan sedikit kita belajar sedikit tentang peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Bagaimana sih mengawal itu semua, kemudian secara teknis bagaimana. Nah, itu yang pagi ini saya akan sampaikan. Nah, kemudian secara monggo di ini Mbak PPT-nya sambil saya lanjutkan. Nah, begini, tidak hanya persoalan kebijakan sebetulnya, tetapi juga tadi yang disampaikan Bu Mahmudah, tipologi korban itu juga menjadi problem tersendiri, ya. Ada yang korban itu tidak merasa dia korban, dia cerita saja kepada temannya sambil tertawa-tawa. Nah, ada juga yang korban berani melapor, ya, tapi kemudian dia malah mengalami victim blaming, ya, jadi disalah-salahkan itu sama teman-temannya. Lah, gue bajumu ketat kok, makanya dibeginikan. Lah, kamu kalau kedip-kedip saja genit kok, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang tidak berani lapor dan bungkam gitu, memupuk kebungkaman itu secara lama gitu dan menjadi trauma tersendiri. Maka begini, ya. Saya apresiasi tujuan kegiatan. Saya sambil ini, ya, sambil menjawab beberapa tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan. Ini luar biasa. Saya baca tornya panitia, ini keren, ya. Nah, ini. 1, mengajak mahasiswa peduli terhadap kasus pelecehan seksual di kalangan akademik. Tadi disampaikan Bu Mahmudah, di kalangan akademik itu bisa macam-macam pelakunya maupun korbannya. Tidak hanya mahasiswa yang jadi korban, tapi dosen juga, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual juga.
Tadi kan yang diceritakan Bu Mahmudah, dosen laki-laki itu loh merasa terintimidasi atas status mahasiswi gitu. Nah, yang kedua, tujuan kegiatan ini juga luar biasa, meningkatkan pengetahuan khususnya perempuan ya, meskipun ini saya lihat juga banyak laki-laki yang jadi peserta. Jadi ini juga laki-laki pun ketika memiliki kesadaran ini luar biasa. Karena ketika hanya perempuan maka nggak nyampe tujuan-tujuan acara LPM ini. Kemudian yang berikutnya menyadarkan kepada masyarakat bahwa perempuan bukan makhluk lemah yang jadi objek seksualitas. Nah, ini sebetulnya diskusi tersendiri. Kemudian yang berikutnya mendorong sivitas akademika menyuarakan tentang bagaimana sih pemberdayaan perempuan itu menjadi sesuatu yang urgent dan segera dilaksanakan. Ini kalau saya baca tujuan kegiatannya LPM Paradigma ini saya geleng-geleng ini luar biasa ya. Perlu di subsidi itu Bu Mahmudah. Siap menerima sepenuh hati. Iya, karena ini sangat sejalan sekali nih dengan ya Bu Mahmudah ya. Ya bisa bersinergi dengan PSDA gitu ya. Kan subsidi nggak harus uang gitu kan ya maksudnya. Kalau dana ya subsidi pengetahuan, subsidi jaringan, subsidi narasumber dan seterusnya. Oke, lanjut Mbak. Ya, tadi ini saya sudah bahas, jadi untuk menjawab beberapa hal tadi, harus diidentifikasi dulu masalah dan akar masalah. Yang saya ceritakan tadi baru masalah, tetapi belum akar masalah, karena akar masalah butuh waktu yang agak lama ya untuk mengidentifikasinya. Nah, ini nanti juga bisa dikulik-kulik oleh LPM Paradigma, kan tukang kulik-kulik gitu ya. Nah, kalau masalahnya kultural dan struktural itu kenapa terjadi tadi, misal persoalan kenapa dianggap aib, ya cari lagi kenapa gitu. Nah, ujungnya nanti kalau Bu Mahmudah akan menyampaikan itu budaya patriarki kan gitu, itu ujung akar masalahnya di situ. Tetapi nanti mungkin dari mahasiswa saya, misal PPI, oh tidak budaya patriarki Bu, tetapi karena ada faktor politis misal. Nah itu bisa juga, maka itu perlu diskusi tadi saya sampaikan agak butuh waktu ketika mengidentifikasi akar masalah. Kemudian juga persoalan selain kultural adalah struktural, tadi yang saya sampaikan, misal kebijakan kok nggak jadi-jadi itu kenapa, kemudian kok orang atau pimpinan enggan membuat itu kenapa di berbagai perguruan tinggi, nah itu ada apa. Nah kultural dan struktural ini saling mempengaruhi. Nah monggo nanti diteliti, minta support lagi ke PSGA. Lanjut. Penak ini ya Bu Mahmudah ya, tinggal nyodok ke PSGA ini saya. Nah, contoh ini ya, di tanah struktural kebijakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ada dua treatment ya, ada dua treatment untuk ranah struktural. Untuk ranah kultural nanti lain waktulah. Untuk ranah struktural ada dua wilayah yang bisa dihandle. Satu, bikin kebijakan pencegahan dan ini segera mungkin, dan yang kedua adalah peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika supaya memiliki pemahaman sama dalam mencegah dan menangani KS di perguruan tinggi. Kenapa penting memiliki pemahaman yang sama? Karena Undang-Undang PKS sebagai cantolan paling atas, RUU-nya aja sampai sekarang belum clear karena tidak ada pemahaman yang sama dari anggota legislatif misal. Terkait dengan misal apa yang disebut dengan pelecehan seksual, apa yang disebut dengan perkosaan, apa yang disebut dengan kekerasan seksual itu masih nggak ketemu gitu. Sehingga hari ini kan RUU PKS belum clear. Maka ini menjadi penting juga di wilayah terkecil di perguruan tinggi persoalan-persoalan begini harus disamakan gitu untuk pemahaman terkait ini. Lanjut. Nah, ini saya bicara teknis saja nggih, sambil mengingatkan Bu Ketua PSG. Jadi apa sih, dan juga LPM Paradigma selaku ini yang sadar duluan dari UKM-UKM lain, apa sih yang harus dilakukan dalam ranah pencegahan? Ranah pencegahan. Melakukan kajian dan pemetaan.
Jadi kalau mau nyusun program, lakukan kajian dan pemetaan dulu tadi, penyebabnya apa. Tadi dimulai Bu Mahmudah menyampaikan ada relasi yang nggak imbang antara pelaku dengan korban. Misal pelakunya adalah dosen, dia pemegang otoritas intelektual, misal, maka mahasiswa menjadi ketakutan. Kemudian ada misal mahasiswa ke cleaning service, itu kan bisa relasi yang nggak imbang juga begitu. Nah, itu pun potensi untuk begitu. Jadi pertama saya kira sebelum melakukan aksi harus ada kajian dan pemetaan sebab, penyebab sampai akar masalah, kemudian disusunlah program. Yang kedua adalah mengintegrasikan nilai HAM dan gender. Nah, ini ya yang kesukaannya Bu Mahmudah ini dalam kurikulum, sekaligus tidak hanya kurikulum tetapi tridharma